Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Nadia baru pulang dari pekerjaannya sebagai editor majalah. Di bawah pintu apartemennya, ia menemukan selembar surat tua yang dilipat rapi, disegel dengan lilin merah. Kertasnya berwarna kekuningan. Aromanya seperti kapur berus bercampur asap dupa. Tulisan di atasnya terbentuk dari tinta kehitaman yang seperti bekas darah kering. Untuk keturunan terakhir keluarga Wiratama, datanglah sebelum bulan mati ke rumah leluhur di desa Soka. Upacara penjagaan terakhir menunggumu. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada nama. Namun di pojok bawah tercetak lambang keluarga. Gambar lilin menetes di atas mata manusia. Nadia mengernyit. Ia tak pernah tahu siapa keluarganya dari pihak ibu. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil dan ayahnya selalu menolak membicarakannya. Tapi malam itu entah kenapa ada sesuatu dalam dada Nadia yang bergetar seperti suara lirih memanggil dari jauh. Pulanglah. Perjalanan ke desa Soka memakan waktu 6 jam. Jalanan menurun, melintasi perkebunan tebu dan hutan bambu yang rapat. Desa itu sepi, seperti tak berpenghuni. Seorang pria tua, Pak Warto, menghampirinya di tepi jalan. Indoro Nadia. Ja, sudah ditunggu Mbah Sekar di rumah besar. Mereka berjalan melewati jalan kecil yang dipenuhi kabut, dan di ujung jalan itulah Nadia melihatnya. Sebuah rumah besar berwarna hitam kusam, dindingnya berlumut, jendelanya dipaku dari luar. Namun di setiap sudut rumah berdiri lilin merah besar menyala meski tertiup angin. Lilin ini siapa yang menyalakan? Tanya Nadia. Pak Warto menjawab lirih. Tak pernah padam endu, katanya. Lilin-lilin itu menyimpan roh keluarga Wiratama. Kalau satu saja padam, yang di dalamnya akan mencari tubuh baru. Di dalam rumah, suasana lembab dan berdebu. Aroma lilin terbakar memenuhi udara. Di ruang tengah, seorang perempuan tua duduk di kursi rotan. Tubuhnya dibalut selendang hitam. Matanya keruh, tapi tajam seperti mata orang yang sudah melihat terlalu banyak kematian. Endu, akhirnya kau datang juga, katanya. Serak. Aku Mbah Sekar, penjaga lilin keluarga kita. Sekarang giliranmu yang melanjutkan. Nadia Teh Kejiang, penjaga lilin. Mbah Sekar tersenyum getir. Setiap generasi harus ada satu yang menjaga nyala lilin ini. Setiap lilin adalah roh keluarga yang gagal menebus dosanya. Kalau semua lilin padam, arwah mereka akan keluar. Dan kalau tak ada penjaga baru, mereka akan mencari pengganti. Suara petir menggema. Nadia menatap lilin-lilin itu. Ada 13 buah berjajar, melingkar. Nyala apinya bergetar pelan seperti bernafas. Mbah, bisik Nadia, kenapa saya yang dipilih? Karena darahmu, Ndu, jawab Mbah Sekar. Darah keluarga Wiratama, darah yang belum pernah berhenti membakar. Malam pertama
Nadia tak bisa tidur. Jam dinding berdetak lambat. Hujan mulai reda, tapi suara angin dari arah dapur terdengar seperti bisikan panjang. Sudah waktunya. Nyala pertama harus padam. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari dapur. Nadia berlari dan matanya membelalak. Salah satu lilin merah di pojok dapur padam sendiri. Asapnya menebal, berputar membentuk wajah seorang anak kecil. Pucat, matanya hitam, bibirnya membiru. "Aku kedinginan, Kak," bisiknya lirih. "Dulu aku lupa menyalakan lilin ayah dan dia datang mencariku di mimpi." Lantai mulai basah oleh cairan lilin yang berubah jadi darah. Nadia menjerit, berlari ke ruang tengah. Mbah Sekar sudah berdiri di sana. Tangannya gemetar memegang tasbih. "Sudah dimulai, Endu," katanya pelan. "Mereka sudah mencium darahmu." Hari berikutnya Nadia mencoba pergi, tapi jalan keluar dari desa Soka selalu berputar dan berakhir di depan rumah yang sama. Bahkan sopir ojek yang mengantarnya menghilang tanpa jejak. Malam kedua, suara-suara mulai terdengar dari dalam dinding. Tangisan, tertawa, dan lagu Nina Bobo yang dinyanyikan dengan suara serak. Lilin-lilin mulai bergetar. Beberapa meneteskan cairan hitam pekat seperti oli saat Nadia mencoba memadamkan salah satunya. Lilin itu berteriak suara manusia, "Jangan padamkan aku. Aku belum menebus dosaku." Dari nyala apinya muncul wajah-wajah kecil. Satu persatu mata mereka bolong. Kulit mereka seperti lilin cair. Tapi semua menatap ke arah Nadia. "Penjaga baru, darahmu yang kami tunggu." Mbah Sekar jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus. Kulitnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar lama. "Endu," katanya dengan napas berat, "aku sudah menjaga mereka 70 tahun. Sekarang lilinku akan padam. Kau harus gantikan aku." "Aku tidak mau," teriak Nadia. "Aku bukan bagian dari ini." Tapi Mbah Sekar hanya tersenyum lemah. "Kalau lilin penjaga padam, semua roh akan bebas. Pilihlah, Nadia, kau yang terbakar atau dunia yang terbakar." Malam itu angin berputar kencang. Semua lilin bergetar, satu demi satu padam, meninggalkan ruangan gelap dan penuh asap. Suara jeritan, tawa, dan langkah kaki memenuhi setiap sudut rumah. Nadia berlari ke ruang tengah. Lilin utama yang terbesar di tengah ruangan hampir padam. Ia menatap cermin di hadapannya, dan dari pantulannya bukan dirinya yang terlihat, melainkan Mbah Sekar muda berdiri tegak dengan tatapan kosong. Sudah waktunya penjaga baru. Nadia berusaha meniup api, tapi nyala itu justru membesar, melahap tangannya. Darah mengalir dari ujung jarinya, dan seketika api berubah jadi merah menyala. Rumah berguncang. Dari dinding-dinding muncul wajah-wajah leluhur menjerit dalam kobaran api. Suara Mbah Sekar menggema. Lilin tak boleh padam. Bahkan
setelah mati. Pagi hari, warga menemukan rumah itu hangus sebagian. Lantai kayu terbakar, tapi di ruang tengah masih ada satu lilin besar menyala. Di dasar wadah lilin itu terukir tulisan dengan darah kering, Nadia Wiratama, penjaga baru. Dan sejak hari itu tidak ada lagi orang yang berani masuk desa Soka. Namun setiap malam bulan mati, orang-orang yang lewat dari jauh bisa melihat nyala lilin merah di jendela rumah itu. Dan siluet seorang perempuan muda berdiri diam menatap keluar. Beberapa mengaku mendengar suara lembut memanggil, "Tolong, jaga nyalaku." Dan bagi mereka yang terlalu lama menatap, keesokan harinya di depan rumah mereka akan muncul sebatang lilin merah sudah menyala dengan nama mereka terukir di dasar lilin.